Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma Kita tidak akan dapat melihat huruf alif di dalam kalimat basmalah. Padahal kalimat bismillah itu sebenarnya dimulai dengan huruf alif. Sebab alif itu tidak bisa dinyatakan karena di situ ada rahasia zatnya yang wajibul wujud, makanya ia tersembunyi. Yang dikatakan rahasia alif ialah bertemunya antara alif dan lam. Disinilah letaknya rahasia. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyatakan kebesaran zatnya melalui proses penciptaan kejadian diri manusia, dan isyarat tersebut ada pada huruf alif dan lam. Itulah sebabnya diberi satu titik di bawahnya, barulah alif lam itu berbunyi menjadi ba. Maksud ba tersebut ialah baharu, artinya baharu jasad yang ada pada diri ini, dan tiap-tiap baharu itu akan binasa. Titik pada ba itulah awalnya diri hakikat Muhammad, karena asal Muhammad itu daripada nuktah yang goib yang dinamakan a'yan sabitah. Inilah asalnya diri manusia. Alif dan ba bertemu karena alif itu zat mutlak dan ba itu tempatnya untuk menyatakan segala ilmu serta kebesarannya pada ba. Kemudian disambung lagi dengan huruf sin untuk menyatakan rahasianya. Di dalam sin itu yang dimaksudkan dengan sir, dan makna sir itu adalah rahasia ghaibul ghuyub, yaitu tiada dapat dilihat kecuali oleh orang yang paham makrifat saja yang akan dapat mengetahuinya. Disambung lagi dengan mim, maka berbunyilah bismi. Mim di situ untuk menyatakan akan nama zatnya yang bernama Hu. Sewaktu inilah diturunkan huruf alif, lam, lamha, yaitu Allah. Barulah Tuhan menyatakan, akulah yang bernama Allah. Maka di dalam kalimat bismillah, inilah aku mengenal aku dengan aku. Saudaraku, sang sejati. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-insanu sirri wa an-nasiruhum. Insan itu rahasiaku, dan akulah rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rasa. Dengan perkataan lain, bahwa manusia itu mengandung rahasia Allah. Maka kita harus berusaha untuk mengenal diri kita, tentunya dengan rahmat dari Allah, dan dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan dapat mengenal siapa Tuhan kita, sehingga akan lebih mudah untuk kembali menyerahkan diri kita kepada yang punya diri pada nantinya dipanggil oleh Allah untuk kembali, yaitu tatkala berpisahnya ruh dengan jasad. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan?
La ta'budu rabbana lam yarah. Aku tidak akan mengabdi kepada Allah apabila aku tidak melihatnya terlebih dahulu. Jadi bagi mereka yang bermakrifat, mereka yang melihat Allah dengan mata hatinya, yaitu merasakan zahirnya Allah, mereka yang merasakan wujudnya Allah, mereka yang berkekalan, lebur dan tenggelam dalam merasakannya. Makrifat adalah pakaiannya. Kalau masih di tingkat paham, itu baru ilmu, belum sampai kepada makrifat. Karena makrifat berkaitan langsung dengan Tuhan yang punya ilmu itu sendiri. Maka makrifat itu lebih daripada kenal dan mengalami sendiri. Seperti kita merasakan manisnya gula. Jadi, jika kita mendapati rasa gula yang pahit, walaupun itu bentuk gula, maka itu bukan gula namanya. Untuk itu, amanah, rasa ketuhanan yang telah kita terima, itu menjadi tanggung jawab diri kita untuk menunaikan janji kita. Dengan kata lain, tugas kita adalah menjaga hubungan dengan yang punya rasa. Setelah amanah, rasa ketuhanan telah kita terima oleh diri batin atau diri ruh kita. Inilah makanya Adam dilahirkan untuk bagi memperbanyak diri penanggung rasa dan berkembang dari satu abad ke satu abad yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain, sampai alam ini mengalami kiamat. Dan rasa itu ialah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, rahasia dari alif. Di dalam lafaz bismillah, sebenarnya alif adalah ahadiyah dan disebut juga alif zatul wahid. Alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati. Sebagai bukti nyatanya, hanya ada aku semata, tidak ada yang lain yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi, yang disebut dengan air cahaya alif, atau disebut juga dengan air sejati, dan juga dinamakan aku yang hidup, atau satu rupa yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati. Karena di dalam alam ini masih berupa wujud mahdi atau wujud zat sejati, yaitu wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal. Belum ada yang lainnya dan disebut la ta'yin, yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dalilnya pun terdapat di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada seluruh umat, kalau sebenarnya aku itu adalah zat tunggal, rasa tunggal, atau esa yang menjadikan alam dunia dan seisinya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.